Allah berikan aku jodoh yang mampu membantu mengokohkan, meningkatkan keimananku, ketakwaanku kepadamu di dalam berumah tangga. Artinya yang diminta adalah jodoh yang gimana? Jodoh yang soleh, paham agama, tahu batasan dalam agama, tahu kewajibannya sebagai seorang suami, tahu wajibannya sebagai seorang istri, dan mereka fokus untuk melaksanakan kewajibannya, tidak main perasaan di dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Minggu kemarin dijelaskan bagi yang mau menikah hendaklah memilih pasangan dengan beberapa ciri. Jadi ada ciri-ciri pasangan yang dianjurkan untuk dinikahi di dalam Islam. Laki-laki mencari perempuan yang memenuhi syarat tadi. Begitu juga perempuan hendaknya mencari calon pasangan atau suami yang memiliki beberapa kriteria. Di sini cuma disebutkan yang paling pertama aja, yang paling pertama, dan itu memang yang prioritas, yaitu pasangan yang paham agama dan mencoba untuk selalu mempraktekkan di dalam kehidupan hari-harinya apa yang dia pahami dari kajian agama yang dipelajari. Jadi dengan kata lain, seorang yang saleh. Baik. Dan dijelaskan, hendaknya kemarin ini diprioritaskan terlebih dahulu sebelum memandang yang lain, baik itu harta, fisik, dan yang lain sebagainya. Karena ini berdampak secara langsung di dalam kehidupan berumah tangga. Karena seseorang yang patuh dan taat akan agamanya, dia takut untuk melanggar suatu ketetapan yang sudah ditetapkan secara baku di dalam agamanya. Termasuk perihal kewajiban antara suami dan istri satu sama lain. Kalau peraturan agama itu mengikat dan dia tidak terpengaruh dengan perasaan, jadi benar-benar memprioritaskan kewajiban. Ini untuk demi kelanggengan hidup di dalam berumah tangga. Kemudian innaman qasada tarkan nikah tafarrugan lil ilmi wal ibadah. Sesungguhnya orang yang bertujuan untuk tidak menikah dengan maksud dan tujuan untuk fokus di dalam mempelajari agama dan juga ibadah,
dan juga untuk beribadah, wa tabahudan an syawaghilid dunya wa alaiha, dan dia memang ingin menjauhkan dirinya dari segala aktivitas duniawi dan hal-hal yang terkait dengannya. Wa kana ma'adzalika, dengan itu pun orang ini mempunyai karakter fariqal qalbi anil maili ilan nisa. Dia memang tidak ada keterkaitan dengan perempuan, warukun ilaihinna. Jadi nggak ada keterkaitan, tidak ada terpikir untuk perempuan. Artinya dia tidak memiliki syahwat yang menggebu-gebu, tidak memiliki sama sekali keterkaitan sama perempuan, apalagi sama laki-laki ya. Berarti dia bisa mengontrol syahwatnya. Dan terlebih kalau ini tabiat, dia memang tidak memiliki keterkaitan untuk nikah. Dan ini bisa aja, di semua orang bisa aja. Fa innahu la ba'sa alaih. Nah, orang yang seperti ini tidak mengapa dia fitarbihi, di dalam meninggalkan, di dalam pilihannya untuk tidak menikah. Wala junaha, enggak ada dosa. Secara umum ulama mengatakan hukum menikah itu hukumnya mubah, hukum asalnya mubah. Menjadi sunnah dengan dua syarat. Yang pertama, untuk laki-laki butuh untuk menikah. Kenapa? Karena dia udah memiliki kecenderungan kepada perempuan, udah memiliki syahwat, udah kecenderungan seksual. Begitu juga perempuan ke laki-laki, berarti dia udah butuh. Nah, kalau untuk laki-laki tambahan syaratnya satu, kalau perempuan satu aja nih syaratnya. Kalau untuk laki-laki syarat yang kedua, dia sudah memiliki mu'nah, sudah memiliki biaya untuk menikah, biaya dasar lah, yaitu mahar. Kemudian dalam 1 minggu yang pertama punya uang lah minimal untuk libur dulu kerja, untuk bulan madu dan yang lain, walaupun nggak harus pergi kemana-mana. Dan udah memiliki uang untuk perkakas, nyewa rumah, atau tinggal di rumah yang udah disepakati. Dan menikah nggak mesti harus pakai pesta ya, cuman tetap aja harus butuh biaya. Nah, dengan dua syarat ini baru menjadi sunnah. Kenapa? Karena nikah itu untuk seorang lelaki adalah tanggung jawab. Ada beberapa yang utama daripada tanggung jawab itu adalah nafkah, yang meliputi sandang, pangan, papan, yang kemarin udah pernah dibahas ya. Harus ada kesiapan ini. Kalau tidak, dia menikah hanya untuk menjerumuskan dan menelantarkan anak orang yang diambil dari rumah tangganya, yang mungkin ini di rumah orang tuanya dirawat secara baik oleh orang tuanya, dipenuhi kebutuhannya secara penuh. Jangan sampai dia telantarkan ketika berumah tangga sama dirinya, ini dosa. Nah, orang-orang yang seperti tadi, mereka yang pertama memiliki kesibukan yang full, dan kesibukannya itu untuk menggali ilmu agama, mempelajari atau mengembangkan. Yang kedua, dia fokus untuk ibadah. Nah, orang biasanya kalau ada aktivitas yang positif, mereka tidak banyak pikiran yang liar kemana-mana. Nah, termasuklah ini ketertarikan kepada perempuan. Dan ini terbukti oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak pernah menikah. Dia hidup cuma selama 46 tahun, beliau meninggal di umur 46. Cuma karangannya luar biasa. Nah, mereka juga khawatir kalau menikah takut istrinya nggak urus, sedangkan ada kewajiban. Yang kedua tadi, mereka tidak mau berkaitan sama aktivitas duniawi. Kalau udah menikah ada kewajiban nafkah tadi.
Suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya. Kalau kelak dia punya anak, dan pastinya kepada istri. Nah ini menuntut dia untuk bekerja mencari harta yang halal demi menafkahi, memberikan kebutuhan yang sudah ditetapkan di dalam agama, kebutuhan pokok minimal untuk istrinya dan juga anaknya. Nah kalau mereka tidak menikah, mereka tidak mempunyai tanggungan apapun. Paling-paling tanggungannya itu kalau masih memiliki orang tuanya. Dia wajib nafkahin kepada orang tuanya aja. Itu tidak terlalu besar kebanding dia memilih untuk menikah. Ayo. Dan yang ketiga tadi memang mereka dia tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan. Kalau dia syahwatnya menggebu-gebu, dia milih untuk tidak menikah, ini bakal melakukan melabrak hal-hal yang udah ditetapkan oleh agama, udah dibatasi oleh agama. Nah itu tidak diperkenankan, maka dianjurkan untuk menikah. Ayo. Nah orang-orang yang seperti ini karakternya, tidak mengapa mereka memilih untuk tidak menikah dan tidak dosa. Faqad ra'a dzalika wa akhadha bihi jama'atun min salihis salaf wal khalaf rahimahullah. Dan ini sudah menjadi pandangan dan jalan hidup sebagian ulama salaf dan khalaf rahimahullah. Mereka berpendapat tidak mengapa tidak menikah, walaupun semua nabi itu menikah rata-rata ya. Dan yang mengatakan cuma Nabi Yahya aja yang belum menikah karena beliau dibunuh sebelum sempat menikah, sama Nabi Isa alaihi salam belum sempat menikah. Dan yang mengatakan ketika turun di bumi di akhir zaman beliau akan menikah. Ada yang mengatakan di surga kelak. Allahu a'lam. Waqad qila li ba'dihim, sebagian daripada mereka, cuman sedikit ya, dibanding ulama yang menikah, persentasenya itu sangat kecil yang memilih untuk tidak menikah. Yang memilih untuk tidak menikah, karena bukan kewajiban di dalam agama. Bahkan sunnah pun harus dengan syarat ya. Karena lebih apa? Supaya tidak ada timpang tindih. Sunnah cuman nggak mau melaksanakan apa yang terkait dengan kewajiban setelah pernikahan. Atau memang dari awal menikah dia buta kewajibannya. Ini bahaya. Orang praktek tanpa teori itu bahaya. Waqad qila li ba'dihim, suatu ketika sebagian ulama yang memilih untuk tidak menikah, mereka ditanya, "Alla tatazawwaj?" Kenapa engkau tidak menikah? Faqala, mereka jawab, ini dengan kesungguhan hati, bukan pencitraan diri ya. Faqala qad ajaztu an taqwimi nafsi. Jujur kata beliau, sesungguhnya aku ini dalam proses membenahi diri, dan diriku pun masih bengkok belum lurus. Afa'adhammu ilaiha nafsan thaniyatan? Apakah aku akan membebani diriku untuk menyandarkan, mengambil kewajiban membenahi orang kedua lagi selain diriku, yaitu dengan menikah. Kalau menikah kan ada kewajiban suami untuk istrinya. Bukan hanya nafkah, wajib mendidik, membimbing istrinya, menegur kalau ada kesalahan. Sekarang aku bimbing diriku aja belum total. Padahal mereka orang soleh, orang alim. Cuman hanya orang alim dan orang soleh yang benar-benar lah, yang benar-benar ya, yang sungguh-sungguh, yang hakikatnya emang alim soleh, yang mengamalkan ilmunya. Mereka itu tidak pernah merasa memiliki ilmu, tidak pernah merasakan dirinya itu seorang yang soleh. Selalu merasakan kurang. Kata ulama, seorang mukmin itu diminta untuk selalu berhusnudzon, kecuali kepada satu orang diminta sebaliknya, yaitu dirinya sendiri. Diminta bersuudzon, jangan pernah merasa diri itu baik, jangan pernah merasa diri itu seorang yang alim, supaya agar dia selalu senantiasa berbenah dirinya, meningkatkan keimanan,
dan ketakwaannya, bukan merasa puas dengan pencapaian yang telah dicapai oleh dirinya. Ini yang diminta di dalam ayat. Dan mereka ini berkata bukan sekedar untuk mencitrakan dirinya orang yang rendah hati, enggak. Memang itu yang mereka rasakan. Mereka ngerasa aku aja ini masih belum baik, masih berbenah. Gimana aku mau membebankan diri untuk membenahi orang yang kedua pula, yaitu dengan cara menikah, mengajarkan, mendidik istrinya. Tambah berat beban hidupku. Qila mithla dzalik li akhar minhum. Begitu juga ditanyakan juga untuk orang yang lain, seorang soleh, seorang alim yang lain yang dia ini memiliki jalan hidup yang sama dengan yang pertama tadi. Dia tidak menikah. Ditanya, "Alla tatazawwad, kenapa engkau tidak menikah?" Faqala, dia menjawab, "Lau qadartu ala tatliqi nafsi la talaqtuha." Dia menjawab, sebenarnya jangankan istriku, diriku aja, kalau aku mampu aku jatuhkan talak ini aku diriku sendiri. Karena gak beres. Mana orang gak beres ini mau menikah dengan orang lain, dia belum bisa membenahi dirinya, gimana harus membebankan jiwanya untuk mengurusin orang yang lain, istrinya, punya anak lagi. Artinya mereka itu ada fokus tersendiri. Makanya kalau orang itu disibukkan dengan satu aktivitas, otak itu tidak gampang dirasuki oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya, oleh syaitan untuk menggodanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bentuknya aktivitasnya apa yang positif. Terlebih mereka ini ibadah fokusnya. Bisa dalam olahraga dan yang lain. Apalagi kaum-kaum muda yang masih di dalam mencari jati diri, jiwa muda. Kalau banyak nganggurnya, tidak banyak aktivitas, mulai pikiran kotor kemana-mana. Tambah lagi kalau nggak ada background agama, mulai dari narkoba, judi online, rusaklah kehidupannya, baik dalam rumah tangga dan yang lain. Kalaupun dia kembali ke jalan yang baik, ada sisi kelam yang itu menjadi trauma yang membekas di dalam dirinya. Makanya yang diapresiasi di dalam satu hadis, yang dinaungi di bawah naungannya Allah di hari kiamat, dalam satu hadis itu yang sahih disebutkan 7 golongan. Dari salah satu 7 golongan itu adalah disebut asyab nasa'a bi'ibadatillah. Syabun nasa'a bi'ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat beribadah kepada Allah dari mudanya. Baik. Waqila li Bishri ibn al-Haris rahimahullah, dikatakan kepada Bishr ibn Haris rahimahullah, ini seorang sufi kabir di zamannya sufi, ulama tasawuf besar. Beliau memilih tidak menikah. Terus ditanya, "Innan nasa yatakallamuna fika." Sebutkan orang yang banyak membicarakan dirimu. Yaqulun, mereka berkata, "Innaka tarikun li sunnati." Sesungguhnya engkau meninggalkan sunnahnya Nabi. Yuriduna at-tazawwuj. Yang dimaksud oleh mereka sunnahnya Nabi itu adalah nikah. Faqala, terus mereka dijawab oleh beliau dengan bijak. Qulu lahum, udah sampaikan aja kepada mereka, wa masyghulun bil fardhati.
Bishr ibn Haris dia ini lagi sibuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepada dirinya. Jadi gak sempat untuk menjalankan sunnah. Apa? Membenahi diri dari sifat dengki, dari sifat dendam, dari sifat angkuh, dari sifat sombong, dari sifat su'udzon, berbagai macam penyakit hati. Itu terkadang prosesnya tidak seinstan yang dibayangkan. Baik. Mereka ini orang yang sadar diri. Sedangkan kita mungkin banyak yang nggak sadar, ngerasa dirinya soleh, beran, hatinya semua kebusukan ada di dalam situ lengkap. Dia cuma hanya pintar menceritakan kejelekan orang lain, bahkan di dalam dirinya lebih dahsyat dari apa yang diceritakan. Dia buta, benar-benar buta. Artinya nggak sadar itu, nggak sadar diri. Makanya bodoh. Makanya di dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis diriwayatkan Imam Muslim sahih. Orang yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, Allah akan pahamkan dia perkara agamanya. Pemahaman ini ada alurnya, ada prosesnya. Tidak seperti kita sekarang maklumat itu tinggal di-download aja, dipindahkan dari satu server ke server yang lain, datanya cukup. Cuman untuk ilmu tetap harus membutuhkan proses belajar mengajar sampai detik ini. Di era teknologi yang canggih tetap harus ada proses itu. Nah, orang yang dia lambat atau bahkan tidak sama sekali memahami fenomena ini, ngerasa dirinya suci, ngerasa dirinya baik, padahal nggak pernah diuji. Lebih seperti contohnya orang yang biasa baca Quran di rumah. Dia bilang aku udah khatam berkali-kali, cuman nggak pernah ikut tadarusan. Sekali diajak di masjid ikut tadarusan, baru baca satu ayat 3 ada yang salah. Jadi baru baca sedikit ditegur sama orang. Salah, karena di dalam Al-Quran itu kalau kita lagi sama Quran, lagi mendengarkan Quran, ada yang salah, kita nggak tegur, hukumnya haram, dosa gitu. Wajib tegur. Ditegur, salah lagi, ditegur, salah lagi. Jadi setiap satu ayat itu ada kesalahan, bahkan bukan satu. Lama-lama dia berhenti emosi. Aku di rumah nggak pernah salah, kok di sini disalahin terus kalau baca. Bukan nggak pernah salah, kau nggak pernah diuji. Inilah banyak jiwa-jiwa yang terlahir merasakan dirinya itu suci, cuman nggak melalui proses pengujian, tidak terbukti. Itu hanya klaim, opini semata sepihak dari dirinya sendiri. Ini identik orang-orang yang bodoh di dalam agama. Baik. Jadi ketika Bishr ibn Haris ditanya, bukan ditanya, dia kasih tahu. Orang-orang banyak ngomong ini, engkau nggak nikah. Ulama semua nikah, Nabi juga nikah. Anjurkan untuk menikah. Kenapa dia nggak nikah? Kasih tahu aja. Kenapa engkau tidak melaksanakan sunnahnya Nabi? Dia katakan, kasih tahu aku lagi sibuk melaksanakan yang wajib. Jadi wajib aja nggak tuntas, mana boleh ibadah sunnah, baru dia. Maksudnya wajib aja masih keteteran, mana mau melaksanakan yang sunnah. Oke, ini satu pandangan oleh mereka. Dan ulama-ulama yang mereka itu berkelas di bidangnya, memiliki kapasitas keilmuan, kesolehan yang terbukti, teruji, itu sangat dihargai pendapatnya. Walaupun tetap bukan berarti mencegah diri untuk tidak menikah. Di dalam pernikahan pun proses untuk memperbaiki diri tetap selalu terbuka. Cuman mereka itu satu faktor dominan yang mendukung untuk pilihan mereka itu, mereka mampu mengendalikan syahwatnya.
walaupun tidak menikah, mereka mampu mengendalikan syahwatnya. Setelah pencapaian itu udah mampu, jadi mereka memang tidak ada ketertarikan seksual, baik ke perempuan apalagi laki-laki yang memang dilarang kalau sesama jenis. Dan mereka fokus untuk ibadah. Dan ini faktor utamanya, makanya mereka tidak disibukkan dengan syahwatnya tadi. Karena mereka pikirannya udah sibuk, udah nyaman, udah merasa lezat, enak ketika ibadah. Nah, jadi mereka ada dalam satu keadaan yang kalau ibadah itu batinnya itu tenang, nyaman, ngerasakan kesenangan yang bahkan mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang di dalam kehidupan duniawi itu kesenangan dia yang dirasakan, rekreasi, makan makanan yang nikmat dan yang lain sebagainya. Baik. Qultu selanjutnya, fayat bagi kata mu'alif, sebaiknya liman arada at-tazawwuja, bagi orang yang ingin menikah, an yatazawwaj bi niyyatil isti'anati 'ala ad-din wal akhirah, hendaknya dia menikah dengan niat untuk membantu 'ala ad-din, untuk agamanya, wal akhirat, untuk akhiratnya. Makanya kalau dia dalam proses mencari pasangan dan dia terus menggali bagaimana cara menciptakan rumah tangga yang ideal di dalam Islam, yang dimaksudkan, diinginkan oleh Nabi. Di dalam Islam dia terus pelajari terkait kewajibannya ntar sebagai seorang suami, termasuk problematika yang akan dihadapi, yang lumrah dihadapi di banyak rumah tangga yang ada, kemudian solusi-solusinya. Sambil dia pelajari, sambil dia cari calonnya, hendaknya ini menjadi tujuannya, dan tujuan itu selipkan di dalam doanya, ya Allah, berikanlah aku jodoh, pasangan yang ketika kami menikah mampu bersama-sama membangun, menyemangati untuk agama dan akhirat kami. Itu tujuan utamanya. Karena kalau akhirat dipatuhi, agama dipatuhi, dunia itu kan Allah janjikan bagi orang yang taat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar siapapun dari apapun bagi orang yang bertakwa. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan janji Allah hak adanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi minta jodoh yang kayak gitu. Ya Allah, berikan aku jodoh yang mampu membantu, mengokohkan, meningkatkan keimananku, ketakwaanku kepadamu di dalam berumah tangga. Artinya yang diminta adalah jodoh yang gimana? Jodoh yang soleh, paham agama, tahu batasan dalam agama, tahu kewajibannya sebagai seorang suami, tahu wajibannya sebagai seorang istri, dan mereka fokus untuk melaksanakan kewajibannya, tidak main perasaan di dalam rumah tangga, gitu. Nah, ini diminta. Tujuan di dalam menikah adalah ini. Waman taroka, dan hendaknya bagi orang yang memilih untuk tidak menikah, fayan bagi an yatruka bi niyatit tahaffuz 'ala din, hendaknya dia menikah, memilih untuk tidak menikah, melajang dengan niat juga untuk menjaga agamanya. Wa itharu janibis salama wal ihtiyat, dan lebih memilih sisi aman untuk selamat dan berhati-hati. Fayaqulu, kenapa tadi disebut
untuk yang tidak menikah, niatnya untuk menjaga agamanya. Tadi ya, orang yang tidak menikah, dia itu tidak mempunyai kewajiban nafkah kepada siapapun kecuali orang tuanya. Kalau orang tuanya udah meninggal, udah dia cuma bawa diri sendiri aja udah. Mau makan terserah dia, makan nggak makan terserah dia. Gak ada tuntutan yang menuntut dia untuk bekerja. Nah, kalau dia punya anak istri dan manusia itu karakternya berbagai macam bentuknya, di dalam hadis mengatakan bakal datang suatu zaman hancurnya agamanya seorang lelaki di tangan orang tuanya, di tangan istrinya, di tangan anak-anak. Mereka membebani dirinya sesuatu yang dia tidak mampu, sampai akhirnya dia masuk di tempat-tempat yang tempat itu, keadaan itu akan membinasakan agamanya. Kenapa? Minta keinginan di luar batas kemampuan dia. Pulang disinggung, disindir-sindir sama istrinya, jiwa lelaki meronta, ingin selalu memenuhi apa yang diminta oleh anak dan istrinya, tidak mau dibanding-bandingkan oleh orang lain. Akhirnya gelap mata, dia menghalalkan segala cara. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan. Di kitab nikah menjelaskan anjuran untuk menikah, dan tanda kutip bukan larangan ya, seperti tahdzir, peringatan untuk orang yang menikah, berhati-hati. Banyak yang karena pernikahan akhirnya banyak perintah-perintah agama dia labrak, gara-gara dia lebih patuh pada perintah istrinya. Karena setelah menikah, makanya banyak ulama kaum salihin, banyak dari teman kami yang dulu ahli ibadah, setelah menikah dia meninggalkan ibadahnya, turun dari makam, dari kedudukan mereka yang semula. Nggak lagi khusyuk, nggak lagi fokus. Walaupun beban pikiran yang melanda untuk kepala keluarga seorang suami hari-hari, berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya dari jalur yang halal, itu pun bernilai ibadah. Pekerjaannya juga bernilai ibadah. Cuman ibadah yang bentuk seperti ini, pengaruh ke dalam hati itu sangat rentan untuk menjerumuskan diri kepada hal-hal yang tidak baik. Karena di actionnya dia banyak berinteraksi dengan orang yang berbagai macam karakter, dan juga di dalam prosesnya tidak sedikit ditemui tipu muslihat, hal-hal yang diharamkan oleh agama. Terus ada slogan, kalau kita nggak ikutin caranya, udah kita nggak bisa untung, kita nggak bisa dapat uang, kita nggak bisa begini, kita nggak bisa begitu. Akhirnya dia diajak untuk menyerah dengan keadaan. Nah, ini salah satu kekhawatiran untuk orang yang di dalam pernikahannya dia tidak mampu untuk menjaga agamanya. Maka hendaknya orang yang memilih untuk tidak menikah diniatkan ini: selamat dari gangguan hal-hal yang tidak penting. Cuman kalau orang di dalam pekerjaannya dia itu tidak mengganggu fokusnya, tidak mengganggu ketenangan hatinya di dalam ibadah, nah dia pasti melampaui orang-orang yang tidak pernah bekerja, cuman stabil keimanannya karena terus-menerus di dalam ibadah. Itu pasti lebih unggul. Sesuatu yang bisa dicapai dengan rintangan yang luar biasa, dengan sesuatu yang dicapai tanpa ada rintangan, pasti yang dengan rintangan itu lebih besar. Kata Nabi, ajruki ala qadri ta'abuki. Nabi,
sabda kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, pahala yang kau dapati itu sesuai dengan kadar kesulitan engkau di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Baik. Jadi tingkat kesulitan itu mempengaruhi besaran pahala yang didapati. Baik. Fayakunu fi tazawwujihi, maka di dalam pernikahan wa tarkihi atau memilih untuk melajang ala niyatin salihah, diniatkan niat yang baik dua-duanya. Yuslihu taqarrub biha ila Allah. Jadi niat ini pantas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan niat ini. Fa amma man yu'awwilu fi nikahihi wa fi tarkin nikah ala hududid dunya wa agradhiha. Adapun orang yang di dalam pernikahannya itu semata tujuannya adalah hal-hal duniawi, wa bawa'ithit taba' wa syahwat, hanya untuk memenuhi syahwat hawa nafsunya aja. Enak nih kalau udah punya pasangan. Ya biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip lugu ya ketika nikah itu. Artinya ya dia nggak pernah pelajari bagaimana cara berumah tangga. Artinya fenomena yang akan dia hadapi di dalam berumah tangga. Ini seperti orang mau ikut perang, cuman nggak pernah dia gambarkan perang itu gimana. Ini kayak adu nasib aja di medan perang. Ya biasanya matinya cepat orang kayak gini. Nggak pernah latihan, nggak tahu strategi di dalam peperangan. Dan hidup adalah perjuangan. Warna-warninya, pernak-perniknya itu bermacam ragamnya. Setiap permasalahan membutuhkan skenario solusi yang berbeda masing-masing, termasuk di dalam pernikahan. Ya kemarin udah diulas lah di dalam pernikahan, kewajiban suami dan istri. Nah bagi orang yang cuma untuk memenuhi syahwatnya aja, fahuwa ba'idun minas shawab, orang ini jauh dari kebenaran. Wa ta'assi bi salafi salaf bi salihis salaf, dan dia ini jauh dari kata mengikuti para salaf yang soleh terdahulu. Wallahul muwaffiq wal mu'in la rabba ghair. Allah yang memberikan taufik dan yang memberikan pertolongan, tidak ada Tuhan selain Allah. Baik. Jadi itu ya untuk poinnya. Menikah tidak menikah nggak apa-apa, asalkan tujuannya baik. Banyak jalan menuju surga, nggak satu. Menikah juga ada jalurnya, nggak menikah juga ada jalurnya. Asalkan sesuai niatnya, sesuai jalurnya diniatkan. Baik, selanjutnya wa amal ihsan ilal mamalik wal ariqa. Adapun berbuat baik kepada al mamalik. Mamalik ini harta yang dia miliki, wal ariqa, dan juga budak. Ini lebih kepada budak di zaman dulu sama hewan peliharaan sampai sekarang. Faqad warada al-amru bihi wal hads alaih. Telah warid perintah untuknya, wal hads, dan anjuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian Allah, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidil kurba, begitu juga keluarga dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dil kurba, kemudian tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh, wal sahibi bil jambi, wabnis sabil, dan juga para musafir. Wa ma malakat aimanukum, yang terakhir orang-orang yang kalian miliki, yaitu hamba sahaya yang kalian miliki. Ini surah An-Nisa ayat 36. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Untuk mamluk, ya ini para budak, wajib diberikan makanannya, kemudian pakaiannya bil ma'ruf, dengan yang baik, yang pantas, yang layak. Wa an la yukallifu minal amal ma la yutik, dan tidak boleh dipaksakan, dibebani suatu pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melakukannya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ittaqullaha fima malakat aymanukum, bertakwalah kalian di dalam budak-budak kalian. At'imuhum mimma ta'kulun, bentuk bertakwa itu kepada Allah artinya berilah mereka makanan dengan apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, berikan mereka pakaian apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum minal amal ma la yutikun, jangan bebani mereka dari pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Fama ahbabtum fa'amsiku, kalau kalian suka dengan budak itu terus miliki, pegang. Cuman dengan tadi, dengan sejumlah syarat dan ketentuan. Beri makanan yang layak dan juga pakaian yang layak. Jangan dibebanin pekerjaan yang mereka tidak mampu. Wa ma karihtum fabi'u, kalau kalian enggak suka, ya udah, jangan ketidaksukaan kalian itu membuat kalian berlaku sewenang-wenang kepada mereka, berbuat aniaya kepada mereka, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, atau dikasih makan dan minuman yang tidak layak, pakaian yang tidak layak. Kalau memang enggak suka, ya fabi'u, kata Nabi, udah jual. Wala tu'adzibu khalqallah, jangan kalian siksa hambanya Allah. Fa innallaha ta'ala mallakakum iyyahum, sesungguhnya, karena sesungguhnya Allah takdirkan kalian memiliki mereka. Walau sya, kalau Allah inginkan, la mallakahum iyyakum, bisa aja mereka yang akan memiliki engkau. Artinya bisa aja keadaan berbalik, engkau menjadi budak mereka. Wa qala rajulun, suatu ketika ada seseorang laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam na'fu anil khadim, kalau budak kami itu berbuat salah, emang batas kita maafin dia itu sehari itu berapa kali? Faqala alaihi salatu wassalam, kata Nabi, u'fu anhu fi kulli yawmin 70 marratan, kasih dia maaf, maafkan mereka dalam satu hari satu malam itu 70 kali. Jadi setiap buat salah sampai 70 kali kasih dia maaf. Kasih toleransi atas setiap kesalahan yang dia lakukan. Wa warada ayatan anhu, warid juga dari Nabi anhu alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata sayyi'ul malaka, tidak masuk surga orang yang sayyi'ul malaka. Apa itu sayyi'ul malaka? Wa huwa alladhi yasi'u ila ma malakat yaminu, itu adalah orang yang berbuat jahat, yang tidak pantas, zalim, kasar kepada para budaknya. Karena budaknya ini kan dia tidak memiliki kekuatan, gak punya harta, mau melarikan diri juga tidak mampu, jadi lemah. Tergantung tuannya. Tuannya baik kepada dirinya, dia ngerasa senang dan nyaman. Tuannya kasar dan yang lain, dia dalam keadaan hidup yang terpuruk. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Wa minal isa'i ilal maklub ilal mamluk an la yaquma lahu bima yakfihi min at-ta'am wal libas, termasuk bentuk kejahatan, aniaya kepada budak, an la yaquma lahu bima yakfihi min at-ta'am wal libas, dia tidak memenuhi kebutuhan budak tersebut daripada pakaian dan juga makanan. Wa an yukallifahu minal khidmah fawqa ma yutiq, kemudian dia paksa untuk melakukan khidmah, pekerjaan di atas batas kemampuannya. Wa an yashtimahu wa yadribahu bighairi haq, kemudian mencaci maki dia, memukulnya tanpa ada kesalahan, bighairi haq, dan itu memang tidak dibenarkan.
Fa in fa'ala bihi syai'an min dzalika uqtassalahu minhu fid daril akhirah kama waradat bihil ahadits. Kalau ada sesuatu dari hal tersebut dia lakukan, maka akan diqisas di hari kiamat. Di hari kiamat ada pembalasannya, sebagaimana warid di dalam hadis. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya tidak pernah gratis. Ada pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Selanjutnya, wa mahma darabahu aw syatamahu ala amrin yastawjibu bihi dzalika fa alaihi an la yajur. Seandainya juga dia pukul atau dia caci maki atas suatu perkara yang dia itu pantas untuk mendapatkannya, maka wajib dirinya untuk tidak berlebihan. Wala yatajawazul had. Karena umumnya pada zaman dulu budak itu tidak pernah mengenyam pendidikan. Ya, sama seperti anak kecil yang belum dalam proses belajar, pemahamannya itu terbatas, jadi sulit. Kadang-kadang dengan fisik mereka baru ngerti kalau sakit, sama kayak binatang, kalau sakit baru ngerti, berarti nggak boleh gini, berarti melakukan kesalahan, baru mereka. Cuman itu pun pukulan tidak boleh yang mencelakai. Wa kana lahu fihi thawabul 'abd. Wala yatazawazul had, tidak boleh melebihi batas. Wa in afa, dan apabila dia lebih memilih untuk memaafkan, wasafaha kana dzalika ahsan wa ajmal, ini lebih baik. Wa kana lahu fihi thawabul 'adzim min Allah azza wa jalla, dan dia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia lebih memilih untuk memaafkan. Wa ala man malaka syai'an minal hayawanat wal bahaim, dan diwajibkan untuk seseorang yang memiliki sesuatu daripada hayawan wal bahaim, peliharaan, an yata'ahadaha wa yatafaqqadaha, wajib dia rawat, wajib dia perhatikan, wa yuhsinun nadhara 'alaiha, dan harus dirawat dan diperhatikan dengan baik. Ya tawalla dzalika bi nafsihi, dia sendiri yang ngurusinnya, au yuwalliyahu man yathiqa bihi min auladihi wa khadamihi, atau dia perintahkan orang-orang yang dia anggap amanat untuk memperhatikan hayawan peliharaannya, baik ternak ataupun hewan yang dipelihara untuk buat dia nyaman. Fa innahu in lam yaf'al dzalika waqa'a fil ithmi wal haraj. Karena kalau hal ini dia tidak lakukan, dia akan jatuh di dalam perbuatan dosa. Wa fil hadis, di dalam hadis, innam ra'atan dakhalatin naru fi harratin rabatatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kula min khashasil ard. Dalam hadis ini, hadisnya sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya dikatakan oleh Nabi, ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kucing itu dia ikat alias dia kurung. Selama itu dia nggak pernah kasih dia makan. Kasih makan nggak mau, dilepasin pun nggak mau supaya dia bisa cari makan sendiri. Gara-gara itu dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Cuman di dalam Islam itu tidak ada satu hadis pun yang mengkultuskan kucing atau menganggap kucing itu hayawan suci. Dan Nabi itu nggak pernah punya kucing sama sekali, dan nggak ada ucapan dari Nabi bahwasanya kucing hewan kesayangannya Nabi, nggak ada. Yang ada hadis palsu alias bohong.
Jadi nggak ada ya. Kucing sama tikus sama-sama aja dalam Islam. Sama-sama hewan yang nggak halal untuk dimakan. Bulunya itu najis. Kucing itu bulunya najis. Kalau terlalu banyak di sejadah, dia sholat di atas sejadah yang ada bulu kucingnya, tidak sah. Kotorannya pun najis. Kucing kalau mati ketabrak sama kayak tikus, tinggal buang aja ke tong sampah. Nggak ada ritual yang berlebihan. Harus dikuburin, dipakein apa di atasnya, kuburan kucing di situ. Nggak perlu. Kucing tidak ada pengkultusan. Kalau bawa kendaraan ada kucing. Kucing ini paling lambat untuk mendeteksi adanya kendaraan. Tabrak aja. Matiin kucing itu sekalian nggak apa-apa. Daripada bahayain dirinya atau orang yang dia bawa di dalam mobilnya. Mobil kenceng, tahu-tahu kucing lewat, dia banting setir, mati yang di dalam atau mati kucing satu di depan. Gak masuk akal kalau di dalam Islam lebih mendahulukan nyawa kucing daripada nyawa umatnya Nabi Muhammad sendiri. Enggak. Tabrak aja itu kucing. Habis mati, ya bungkus saja, cari tong sampah terdekat, dibuang aja. Gak perlu harus pakai bajunya lah dikorbanin, harus dikuburin. Kalau nggak dapat sial urusan Allah, bukan urusan kucing. Sial nggak sial, Allah yang nentuin, bukan kucing yang nentuin. Nah di sini salah satu kewajiban nafkah pernah kita jelaskan juga kemarin adalah wajib untuk yang punya hewan peliharaan wajib diberi makan. Kalau enggak sampai dia tersiksa hukumnya haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.